Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar tentang dinamika partikel, di mana tentang hukum Newton 1, 2, 3. Di sini belum banyak hitungan, tapi ada yang banyak hitungan untuk 3 minggu ke depannya. Untuk materinya kita lebih belajar gaya dan satuan, hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3, dan macam-macam gaya. Jadi lebih ke teorinya dulu ya. Nanti hitungannya minggu depan dan seterusnya. Di sini ada hitungan tapi relatif sedikit dan relatif lebih mudah. Kita pelajarin dulu apakah dinamika partikel itu. Nah, dinamika partikel adalah cabang dari ilmu mekanika gerak yang mempelajari gerak dan penyebab dari gerak itu, gaya. Jadi, kalau yang dulu udah pernah belajar kinematika itu, dia juga cabang ilmu mekanika yang mempelajari gerak tapi nggak mempelajari penyebab dari gerak itu. Kalau ini dinamika, kita mempelajari ilmu mekanika ya atau gerak dan penyebabnya. Jadi bedanya ini kita pelajarin penyebabnya. Kalau yang kinematika yang gerak satu dimensi itu kita tidak pelajari penyebabnya. Kemudian untuk gaya dan satuannya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Nah ini apa sih gaya itu? Nah gaya ini tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Jadi kalau kamu nih misalnya dikasih tugas sama ibu, berarti kamu dikasih gaya untuk melakukan tugas itu. Misalnya kamu bekerja, berarti kamu dikasih gaya nih supaya untuk dapat uang kayak itu. Nah di sini kamu dorong benda, nah benda itu bergerak, berarti kan benda itu dikasih gaya ya, makanya bisa menyebabkan bergerak. Kalau nggak dikasih tarikan atau dorongan, benda itu nggak bergerak. Kemudian gaya dapat digolongkan sebagai besaran vektor ya. Kamu udah tahu ya, vektor itu adalah sesuatu atau besaran yang memiliki besar dan arah. Jadi ada arahnya, apa kanan, kiri, utara, selatan. Untuk satuannya ya, satuan gaya itu adalah 1 Newton atau 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Itu untuk yang SI ya. Jadi kamu boleh nanti Newton atau boleh satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Untuk CGS, kalau SI kan sistem internasional ya. Kalau CGS itu cm gram sekon, itu 1 dyne. Nah, 1 dyne itu sama aja 1 cm gram per sekon kuadrat. Nah, 1 Newton itu adalah 10 pangkat 5 dyne. Oke, kita lihat dulu hukum Newton 1. Nah, di sini di gambarnya ada benda diam atau dengan kecepatannya konstan. Nah, kita lihat bagaimana sih hukum Newton 1 ini ya. Kita lihat lagi. Hukum pertama Newton adalah mengenai hukum inersia atau bisa juga disebut dengan hukum kelembaman ya. Ini bisa disebut kelembaman atau bisa disebut dengan kemalasan. Di sini menurut Newton itu dia bilang hukum pertamanya, a body remains at rest or moves in a straight line at a constant speed unless acted upon by a force. Jadi kalau versi bahasa Indonesianya, sebuah benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus dengan kecepatan konstan, kecuali ada gaya luar yang bekerja padanya. Artinya gini, suatu benda nih akan tetap diam aja atau akan tetap bergerak lurus dengan syarat kecepatannya konstan, kecuali ada gayanya. Jadi misalkan bendanya di atas meja, ya udah berarti di atas meja, kecuali ada gaya yang diberikan, yaitu merubah benda itu bergerak atau enggak, atau kecepatannya itu konstan. Nah, itu juga disebut dengan hukum pertama Newton. Nah, kalau ada gaya lagi, kan dia berubah lagi kecepatannya. Di sini hukum Newton 1 dijelaskan kembali, setiap benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan ya. Lihat, syaratnya adalah akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan
apabila tidak ada gaya yang dilakukan padanya. Nih, sigma F sama dengan 0. Kemudian untuk pemakaian hukum 1 Newton, nah ini disebut dengan partikel dalam kesetimbangan ya. Yang pertama, keadaan di mana benda diam atau bergerak dengan kecepatan konstan berhubungan dengan kesetimbangan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kemudian contoh-contoh benda atau sistem yang berada dalam kondisi kesetimbangan antara lain misalkan televisi yang diletakkan di atas meja, motor yang bergerak dengan kecepatan konstan, atau gedung yang berdiri kokoh. Nah, itu pemakaian hukum 1 Newton. Kemudian sebelum kita membahas hukum 1 Newton, mendiskusikan jenis-jenis gayanya yang bekerja di dalam keadaan setimbang. Nah, ini contohnya ada bola sepak tidak berhenti di udara, sebuah pensil tidak menggelinding kecuali digelindingkan. Nah, ini hukum Newton 1 ya. Kita lanjut ke hukum Newton 2. Nah, hukum Newton 2 berbunyi percepatan suatu benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, ini rumusnya ya. Sigma F sama M kali A atau A sama sigma F per M. Hukum kedua Newton. Nah, sigma F itu force, berarti gaya penggeraknya. M kali A, A-nya acceleration, berarti adalah percepatan. Nah, A-nya ini adalah gerakannya. Untuk nanti kalau di aplikasi, maksudnya aplikasi adalah penghitungannya, pilih masa M itu nanti bisa berapa benda ya, mau 2, 3, 4, mau 100 nggak masalah. Kemudian kita gambarkan gaya-gaya pada M terpilih yang disebut diagram gaya ya. Kemudian kita lakukan penjumlahan gaya F. Nah, ini aplikasinya. Kita lihat lagi. Di sini ada contohnya, misalkan F-nya, force-nya dia benda ini ditaruh di atas meja, didorong ya ke kanan sebesar 20 Newton. Nah, masanya si balok ini adalah 1 kilo. Berarti A-nya pakai rumus tadi. A tadi apa rumusnya? Ini ya tadi yang slide 11, sigma F per M. Nah, gayanya kan di contoh soal ini cuma 20 ya, 20 bagi 1. Berarti percepatan si balok ini yang pertama 20 bagi 1, 20 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua F-nya 20 Newton, masanya 5 kilo, sama-sama didorong ke kanan. Nah, ini ya gaya-gayanya ada N itu Newton, gaya normal, ini W, gaya beratnya. Beratnya kita ganti, tadi kan masanya beratnya 1 kilo ya. Yang kedua si bendanya ini masanya kita ganti jadi 5 kilo. Nah, kita di sini cari acceleration-nya, cari A-nya. Berarti sigma F berarti 20 gaya yang diberikan dibagi dengan 5, 4. Berarti di sini bisa kita ketahui bahwa dengan gaya yang sama, kalau massa bendanya berbeda, otomatis percepatannya berbeda. Ya. Jadi misal kamu mau dalam kehidupan sehari-hari aja misalnya gini, kamu gayanya sama nih, tapi massanya berbeda, berarti hasil percepatan juga berbeda. Oke, kita lihat ya soal 1. Oh, ini tugas kalian ya. Sebuah sedan ini mendorong sebuah truk yang mogok. Massa truknya ini jauh lebih besar dari massa sedan. Mana pernyataan yang benar dari gambar ini? Kamu tinggal pilih ya. A, B, C, D, E. Ini soal ya, ini tugas ya. Ini tugas 1 kamu. Lanjut kita ke slide 15. Ada lagi contoh soal. Sebuah benda masanya 5 kilo berada di atas yang licin, gaya geseknya 0. Nanti kita perhitungkan juga gaya gesek. Nah, ini untuk mungkin 2 minggu ke depan. Bila balok didorong dengan gaya sebesar 10 Newton, hitunglah percepatan. Nah, tadi rumus A kan E per M kan? Berarti 10 dibagi 5, hasilnya 2 meter per sekon